Belum sempat menghela napas panjang dari perang berdarah selama 12 hari melawan Iran, Israel kembali membuat dunia menggelengkan kepala. Alih-alih fokus mengubur mayat tentaranya sendiri dan menghitung biaya kehancuran akibat konflik sebelumnya, militer Israel justru membuka babak baru. Kali ini dengan Suriah. Dalam waktu kurang dari 48 jam sejak gencatan senjata dengan Iran, pesawat tempur Israel dilaporkan mulai menggempur wilayah barat Suriah, tepatnya di sekitar Damaskus, Aleppo, dan Latakia. Serangan ini bukan sekadar uji coba senjata, melainkan serangan skala penuh yang menunjukkan bahwa mesin perang Israel tidak punya tombol pause, hanya next target. Menurut sumber di medan perang, sedikitnya 27 serangan udara dilancarkan dalam satu malam, menyasar infrastruktur komunikasi, pangkalan militer Suriah, hingga jalan logistik yang selama ini dianggap sensitif. Media lokal Suriah menggambarkan langit malam dihiasi cahaya merah membara, bukan karena pesta rakyat, tapi karena rudal yang menghujani tanpa ampun. Israel ini kayak orang habis cerai tapi belum move on. Bukannya refleksi diri, malah langsung cari ribut lagi sama tetangga, sindir seorang analis Timur Tengah dengan nada getir. Namun di balik langkah agresif ini, banyak yang mempertanyakan motif sebenarnya. Apakah Israel ingin menunjukkan bahwa mereka tetap dominan di kawasan? Atau ini sekadar taktik pengalihan isu dari kekalahan moral dan militer yang diderita saat berhadapan dengan Iran? Perang dengan Iran memang telah meninggalkan luka besar, tidak hanya dalam bentuk korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga dalam hal psikologis dan reputasi militer. Untuk sebuah negara yang selalu membanggakan teknologi pertahanan canggih dan pasukan elitnya, babak belur di tangan Teheran bukanlah narasi yang menyenangkan di meja politik dalam negeri. Maka muncullah Suriah, target yang dianggap lebih gampang, walau kenyataannya jauh dari kata lemah. Israel ini seperti pemain bola yang gagal cetak gol di final, terus nyamperin bocah SMP buat adu penalti, biar menang, biar merasa jago lagi, ujar netizen di platform X, disertai tagar Neon Stop War Tour. Sementara itu, media internasional masih mencoba menggali informasi mengenai jumlah korban dan dampak kerusakan di pihak Suriah. Namun satu hal yang jelas, Israel kini telah membuka babak baru dari eskalasi di Timur Tengah. Dan seperti biasa, mereka tidak pernah datang dengan niat perdamaian. Dunia internasional mungkin tidak memperkirakan respons cepat dari Suriah. Tapi malam itu, ketika debu masih belum turun dari langit pasca serangan Israel, sistem komando militer Damaskus sudah bergerak. Tak perlu banyak ancaman, tak ada siaran pers penuh retorika. Yang datang justru adalah sesuatu yang lebih berisik dan lebih mematikan. Rudal Golan 10. Sebanyak 12 markas militer Israel disasar dalam waktu hampir bersamaan. Serangannya terkoordinasi, akurat, dan di luar dugaan banyak pengamat bahwa militer Suriah yang selama ini sering dicap sebagai setengah koma akibat konflik dalam negeri, ternyata masih punya taring yang tajam dan mematikan. Dalam waktu kurang dari 6 jam, rudal-rudal jarak menengah itu meluncur dari titik-titik tersembunyi di pegunungan barat Suriah menuju fasilitas militer Israel yang tersebar di Golan Heights, Tiberias, hingga dekat Haifa. Ledakan yang terdengar bukan hanya menghancurkan bangunan fisik, tapi juga mengguncang rasa percaya diri militer Zionis. Selamat datang di edisi balasan instan dari negara yang kalian anggap lemah, ujar salah satu akun pro-Suriah dengan nada mengejek. Tapi yang membuat serangan ini benar-benar mencengangkan adalah jenis rudal yang digunakan, Golan 10. Rudal yang disebut-sebut dikembangkan dengan bantuan Iran dan Rusia ini bukan sekadar peluru terbang biasa. Ia membawa hulu ledak besar, navigasi presisi tinggi, dan, yang paling menyakitkan, efisiensi destruksi terhadap target militer padat. Dengan kata lain, sekali hantam, satu komplek bisa jadi puing. Kalau Israel pakai Iron Dome, maka rudal ini seperti datang bawa palu godam langsung ke ruang tengah rumah kalian, kata salah satu analis militer Rusia sambil menambahkan bahwa rudal ini sulit dideteksi karena ketinggian rendah saat fase akhir terbangnya. Yang paling mengejutkan tentu saja targetnya, 12 markas militer aktif. Bukan gudang kosong, bukan pusat logistik belakang, tapi instalasi garis depan berisi pasukan siap tempur. Informasi lapangan menunjukkan bahwa rudal Golan 10 menghantam langsung pusat komunikasi, hanggar senjata, dan barak tentara. Biasanya kalau negara diserang, balasannya itu pakai rapat dan diplomasi. Tapi Suriah ini kayak, nyawa udah kebal, langsung kirim paket ke tetangga.
Rekaman yang beredar di media memperlihatkan kobaran api di berbagai lokasi, mobil-mobil tempur terbakar, dan suara jeritan tentara yang belum sempat mengangkat senjata. Beberapa video satelit menunjukkan bekas ledakan selebar lapangan sepak bola dengan kawah menghiasi tempat yang sebelumnya berdiri bangunan baja. Respons publik Israel pun beragam, dari kecemasan hingga kecaman terhadap pemimpin politik yang dianggap gegabah. Tapi satu hal yang tak bisa dibantah, Suriah telah memberikan tamparan keras yang membuyarkan ilusi bahwa mereka akan diam saja seperti sebelum-sebelumnya. Dengan rudal Golan 10, Suriah tidak hanya membalas, mereka mengirim pesan. Kalau kalian mau main kasar, kami bisa main lebih brutal. Saat matahari mulai naik di langit timur tengah, aroma hangus dari sisa-sisa ledakan masih menggantung di udara. Debu belum benar-benar turun, tapi angka korban sudah melonjak ke titik yang tak pernah dibayangkan oleh militer Israel. 9.600 tentara tewas dalam satu malam. Angka ini bukan hasil spekulasi media, melainkan laporan internal militer yang bocor lebih cepat dari kemampuan pemerintah menutupinya. Belasan markas besar IDF yang jadi sasaran rudal Golan 10 ternyata bukan sekadar bangunan militer, melainkan pusat rotasi pasukan aktif, dipenuhi prajurit, staf teknis, unit logistik, dan komando. Dari total 12 lokasi yang diserang, 9 diantaranya disebut-sebut hancur total hingga tak bisa dibedakan dengan puing reruntuhan Gaza. Iron Dome mereka mungkin sibuk cuti tahunan, atau lagi buffering, sindir salah satu komentar dari netizen Arab yang viral di media sosial. Kematian 9.500 tentara ini mencatat sejarah sebagai kerugian terbesar kedua sepanjang sejarah militer Israel setelah Perang Yom Kippur tahun 1973. Namun berbeda dengan perang masa lalu yang berlangsung berminggu-minggu, kali ini korban sebesar itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 jam. Dalam skala militer, itu bukan bencana, itu pembantaian. Banyak dari korban adalah tentara muda, beberapa bahkan baru selesai pelatihan 2 bulan terakhir. Beberapa keluarga baru saja mengirimkan paket makanan dan surat dari rumah, berharap anak mereka kuat di barak. Yang datang balik malah peti jenazah atau lebih tragis lagi, hanya potongan logam doktak dan abu. Kalau kalian nonton film perang dan merasa sedih saat satu karakter tewas, bayangkan ini seperti nonton akhir film, tapi semua karakter mati, termasuk kameramennya. Ucap seorang jurnalis asing yang baru kembali dari Haifa, rumah sakit militer kewalahan. Beberapa bahkan harus menolak korban luka karena tidak ada ruang, tidak ada oksigen, dan yang paling menyedihkan, tidak ada lagi tenaga medis yang tersisa. Sejumlah dokter dikabarkan menangis saat melihat kondisi prajurit yang tubuhnya terbakar parah, sebagian besar tidak bisa dikenali tanpa tes DNA. Pemerintah Israel sendiri awalnya mencoba meredam kabar ini, menyebutnya sebagai kerusakan terbatas dan proses identifikasi masih berlangsung. Tapi tekanan dari keluarga tentara yang kehilangan kontak, ditambah video amatir dari lokasi ledakan, membuat sandiwara itu tidak bertahan lama. Kalau ini kerusakan terbatas, berarti Titanic itu sekadar kapal bocor, sindir seorang aktivis HAM di konferensi pers alternatif di Amman. Kini, rakyat Israel dihadapkan pada pertanyaan besar. Untuk apa semua ini? Untuk siapa pengorbanan 9.600 nyawa ini dijatuhkan? Apakah untuk keamanan nasional atau sekadar ego politik yang ingin terlihat tidak lemah setelah perang dengan Iran? Pemerintah Israel secara resmi menetapkan status darurat nasional setelah serangan rudal Golan 10 dari Suriah menghancurkan 12 markas militer dan menyebabkan lebih dari 9.500 tentara tewas. Kementerian Kesehatan, Pertahanan, dan Dalam Negeri mengeluarkan peringatan gabungan tentang kapasitas layanan publik yang kolaps, terutama di sektor kesehatan dan logistik militer. Hanya dalam waktu 24 jam, lebih dari 14.000 korban luka membanjiri rumah sakit dan fasilitas medis di seluruh Israel Utara dan Tengah. Sistem triase darurat diterapkan, tetapi banyak korban dengan luka berat terpaksa dirawat di lorong, taman rumah sakit, bahkan di tempat parkir. Kalau dulu kita krisis karena COVID, sekarang krisis karena seluruh sistem kita disetrum rudal. Ujar seorang perawat senior di Rumah Sakit Rambam, Haifa. Lebih dari 80% unit ICU kini dinyatakan penuh. Banyak rumah sakit kehabisan suplai oksigen, peralatan operasi, bahkan kantung darah. Beberapa rumah sakit harus melakukan seleksi darurat. Mana pasien yang layak diselamatkan dan mana yang harus dilewati.
Situasi ini membuat rumah sakit Israel lebih mirip lokasi syuting film zombie ketimbang fasilitas kesehatan negara maju. Pemerintah juga mengaktifkan sistem siaga sipil. Sekolah diliburkan, aktivitas publik dibatasi, dan seluruh reservis cadangan dikerahkan kembali ke unit pertahanan dalam negeri. Namun, kondisi psikologis masyarakat disebut semakin memburuk. Banyak warga mulai mempertanyakan arah kebijakan militer dan kepemimpinan negara. Unjuk rasa kecil meletup di Beersheba dan Netanya, membawa poster bertuliskan, "Anak kami bukan pion kekuasaan," dan "Kami diminta siap perang, tapi siapa yang siap kehilangan semua?" Pasar saham Tel Aviv anjlok 9% hanya dalam 2 hari terakhir, dan nilai tukar shekel terhadap dolar turun tajam. Investor asing menarik dana, dan beberapa maskapai besar mulai menangguhkan penerbangan ke Israel. Di tengah kepanikan, PM Israel menggelar konferensi pers singkat yang dibanjiri kritik karena isinya hanya berupa pernyataan normatif seperti "kita akan bangkit" dan "musuh tidak akan menang". Lucunya, setiap kali pemimpin Israel bilang "kita akan bangkit", artinya baru ada yang mati banyak. Komentar pedas dari seorang analis politik di Al Jazeera. Sementara itu, media lokal juga melaporkan bahwa lebih dari 3.000 keluarga tentara masih belum mendapat kabar mengenai anak atau suami mereka. Rumah duka dipenuhi antrean warga yang menunggu giliran identifikasi jenazah. Saat ini, Israel bukan hanya berduka, mereka terguncang. Bukan karena kalah perang secara resmi, tetapi karena merasa diserang di tempat yang paling menyakitkan. Kesombongan militer yang selama ini dianggap tak tertandingi. Dan dunia menyaksikan, tanpa banyak komentar. Karena untuk pertama kalinya dalam 1 dekade terakhir, Israel terlihat rapuh. Bukan dari luar, tetapi dari dalam. Krisis keamanan yang berubah menjadi tragedi nasional mulai berimbas pada panggung politik Israel. Tekanan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meningkat tajam, dengan sejumlah anggota parlemen oposisi menyebut kepemimpinannya sebagai kegagalan paling memalukan sejak berdirinya negara. Dalam sesi darurat Knesset, Parlemen Israel, yang berlangsung ricuh semalam, fraksi oposisi mengecam serangan membabi buta ke Suriah yang memicu serangan balik rudal Golan 10. Ketua Partai Buruh, Merav Mikaeli, menyebut keputusan Netanyahu sebagai arogan, impulsif, dan tidak punya kalkulasi politik. Kalau strategi kalian adalah bikin negara kita diserang tiap minggu, ya bagus, setidaknya konsisten. Ucapnya tajam di tengah tepuk tangan meriah dari barisan oposisi. Tekanan juga datang dari dalam partai koalisi. Beberapa menteri muda dari Partai Likud mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka atas eskalasi konflik yang tak terkendali. Ada kekhawatiran bahwa Netanyahu lebih fokus membangun citra kuat di mata pendukung garis keras ketimbang menjaga stabilitas jangka panjang negara. Publik pun mulai lelah. Ribuan warga turun ke jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Beersheba dengan satu tuntutan: Netanyahu mundur. Demonstrasi yang semula hanya berisi keluarga korban kini melebar menjadi gerakan massa lintas isu. Banyak yang membawa spanduk bertuliskan "Bibi out", "Cukup perang demi kursi", hingga yang lebih tajam, "Kami tak punya anak lagi buat dijadikan martir politikmu." Survei terbaru yang dirilis oleh Haaretz menunjukkan 73% warga Israel tidak puas dengan penanganan konflik oleh pemerintah. Bahkan 52% menganggap bahwa Netanyahu secara pribadi bertanggung jawab atas kematian ribuan tentara dalam serangan Suriah. Biasanya, kalau pemimpin bikin kesalahan sebesar ini, mereka minta maaf dan mundur. Tapi Netanyahu, dia malah bikin konferensi pers sambil nyalahin angin timur, tulis editorial satir Yediot Ahronot dalam nada sinis yang mulai menjadi tren di media lokal. Sementara itu, komunitas internasional mulai bersikap dingin. Negara-negara Eropa yang selama ini menutup mata terhadap agresi Israel, kini mulai menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi terbaru. Beberapa bahkan menyiratkan kemungkinan embargo senjata jika Israel terus memprovokasi konflik terbuka baru. Kondisi ini membuat kabinet Israel dalam posisi yang sangat goyah. Para analis politik memperkirakan, jika gejolak ini terus berlanjut tanpa solusi diplomatik, maka pemerintahan Netanyahu berpotensi runtuh lewat mosi tidak percaya. Namun yang menjadi ironi terbesar bukanlah keretakan politik atau kekalahan di medan perang, tapi betapa banyak nyawa yang telah dikorbankan untuk mempertahankan ilusi kekuatan. Netanyahu telah memenangkan banyak pertempuran opini, tapi kali ini dia kehilangan negaranya sendiri, ujar seorang pengamat politik dari Lembaga Pemantau Demokrasi.